Apa kabar? Ya, kita bersyukur pagi ini kita bisa lagi bersama memuji menyembah Tuhan. Sekalipun surat edaran dari gubernur ya tanggal 6-7 supaya di rumah saja. Lalu geger di grup, kami ada grup hamba Tuhan Badan Kerjasama Antar Gereja. Nah, menanyakan kepada saya bilang tunggu sebentar, kita tunggu kelanjutan apakah ada informasi dari pemerintah setempat juga. Dan ternyata benar, saya dikasih surat juga dari Kesbanpol. Kemudian intinya tidak ada untuk kita dilarang beribadah. Ya, lalu teman tanya lagi, jadi gimana nih Pak Robert? Tunggu lagi. Lalu dapat lagi surat dari Sekretaris Daerah Sekda juga tidak melarang untuk ibadah. Itu sih protokol kesehatan dari 50% memang itu sudah standarnya dari dulu ya. Cuma kita kalau 50% belum pernah kita laksanakan. Selalu datang, ini mungkin ini Pak, 50% ini yang hadir ini ya, sebagian. Tapi kita tidak dilarang untuk beribadah. Di rumah saja itu Pak Ganjar itu merasa tunjukkan empati kita kepada orang-orang yang telah meninggal karena COVID. Para dokter, tim medis yang sudah melayani begitu rupa dan tidak sedikit dari mereka juga meninggal karena apa? COVID. Ya karena tanggal 6, tanggal 7 di rumah saja tidak mengurangi apa nih? COVID, kecuali mungkin 1 bulan di rumah semua, udah keluar benar. Nah itu, tidak makan, tidak minum, malah mati KB ya. Ya, saudara dikasih dalam Tuhan, kita dikejutkan beberapa berita-berita khususnya kematian. Kalau Anda lihat di media sosial, banyak sekali kita menyaksikan pendeta dipanggil Tuhan, pendeta dipanggil Tuhan, pendeta dipanggil Tuhan, lagi-lagi pendeta dipanggil Tuhan. Beberapa teman saya sendiri, teman satu angkatan, ada kakak kelas baik di GBT maupun yang di luar GBT dipanggil Tuhan. Dan kemarin kita dikejutkan lagi pendeta hebat, orang kampung dari kepulauan di Maluku, dibawa Tuhan ke Jakarta dan dipakai Tuhan luar biasa dari masa mudanya, melayani hanya berapa puluh awalnya dan sampai belasan ribu jemaatnya, menjadi pemimpin di berbagai yayasan-yayasan mungkin, di sekolah-sekolah dan juga organisasi-organisasi, diantaranya sampai terakhir menjabat Ketua PDPI seluruh Indonesia dan juga menjadi Ketua Badan Pengurus Harian BPH ya di Sinode GBI 2 periode dan masih banyak lagi mungkin di bidang-bidang lain. Beliau adalah pendeta Yakub Nawai yang terkenal dan orangnya rendah hati. Saya pernah datang mengikuti ibadah di Kelapa Gading di gerejanya. Waktu itu belum dia bangun gereja yang kapasitasnya 10.000 orang. Gerejanya panjangnya kira-kira 100 meter aja tuh, lebarnya 30 meter, gede banget. Tapi apalagi yang sudah dibangun ini. Setiap kali habis ibadah Bapak Ibu jemaat yang begitu banyak, dia kalau sudah khotbah nyanyi terakhir itu, kami memuji kebesaran-Mu, dia dari mimbar karena panjang itu gerejanya udah lari dia, turun sampai depan pintu, dia salami satu-satu jemaatnya. Dan saya lihat itu, dia salami satu-satu anak kecil, siapapun. Waktu itu belum ada apa nih? Corona. Jadi dia lakukan itu. Ini pendeta besar, tapi hatinya hati seorang hamba. Luar biasa, ini lifestyle yang hebat ini ya, dari seorang pendeta Yakub Nawai. Dan dipakai Tuhan dengan luar biasa, apalagi tenaga misi. Dia senang sekali dengan misi. Ya, dia terlibat dengan misi di luar negeri juga, mensupport. Baik itu di Rusia mungkin di China, dan dia bikin juga STT di Lampung, juga punya sekolah sekuler mungkin di Kelapa Gading sendiri. Dan saudara-saudara, ada satu kisah yang dikisahkan. Satu kali dia pergi pelayanan di daerah NTT. Wah, melewati arus hutan-hutan gitu. Dan di tengah jalan tiba-tiba perutnya mules.
Wah, dia bilang sama sopir, berhenti dulu. Saya mau cari sungai dulu. Berhenti, turun di hutan-hutan, saudara. Buang aja. Setelah itu dia cari kolornya, hilang kolornya, diambil monyet. Ini kisah nyata ini, kisah nyata. Dia lihat monyetnya udah manja di kopi ya bicara. Semakin dia minta itu kolor, semakin dia naik ke atas monyetnya. Ya udahlah, pendetanya orang-koloran. Mari kita berdiri bersama-sama, kita angkat kitab suci kita ucapkan bersama-sama 2, 3. Saya dapat menjadi apa yang firman Tuhan katakan, saya dapat jadi. Saya dapat lakukan apa yang firman Tuhan katakan, saya dapat lakukan. Saya dapat memiliki apa yang firman Tuhan katakan, saya dapat memiliki. Saya menyatakan, saya memperoleh dan saya menerimanya dalam nama Yesus. Aku percayakan firman-Mu, firman-Mu adalah kebenaran. Aku percayakan janji-janji firman-Mu, janji-janji firman-Mu akan digenapi dalam hidupku. Firman-Mu mengajarku hari ini dan aku akan melakukannya. Amin. Mau diajar oleh firman Tuhan? Saudara mau melakukan firman Tuhan? Saudara percaya firman Tuhan adalah kebenaran? Maka janji-janji akan digenapi dalam hidup saudara, katakan amin. Kita tetap berdiri bersama. Kita buka Alkitab kita lagi. Dalam Roma pasal yang ke-12 ayat yang kedua. Kita baca Roma 12 ayat yang kedua. Kalau sudah menemukan, mari kita ucapkan bersama-sama. Sudah menemukan? Mari kita ucapkan 2, 3. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Amin. Silakan dulu. Ya, Bapak Ibu, kita belajar lagi dengan tema ini. Bagian ketiga. Ya. Lifestyle-nya anak-anak Tuhan. Menurut Bapak Ibu, kuat mana ini? Menarik saudara dan saya menjadi serupa dengan dunia atau menjadi serupa dengan Tuhan? Lebih kuat mana ini daya tariknya? Menarik kita untuk menjadi serupa dengan dunia atau menarik kita menjadi serupa dengan Tuhan? Kira-kira lebih kuat mana ini daya tariknya ini? Dunia itu menarik, saudara. Makanya Paulus segera menuliskan surat ini supaya kita jangan menjadi serupa dengan dunia. Dan juga Yakobus menuliskan bahwa kalau engkau bersahabat dengan dunia, kamu menjadikan dirimu musuh dengan Allah. Dan Yesus sendiri juga berkata, dunia itu membenci aku. Bayangkan kalau kita bersahabat dengan dunia, ikut tidak kita membenci dunia? Yesus. Karena Tuhan berkata, dunia membenci aku. Nah itu saudara, jadi kita pikirkan baik-baik pernyataan Rasul Paulus ini, bahwa ketika Rasul mengajak kita supaya jangan bersahabat dengan dunia, tetapi bersahabat dengan Tuhan, menjadi serupa dengan Tuhan, bukan menjadi serupa dengan dunia. Amin. Amin. Iya, karena kalau kita menjadi serupa dengan dunia, ya nanti kita akan tertarik oleh dunia dengan segala keinginannya, padahal segala keinginan dunia menuju kepada kehancuran, ya. Sedangkan kita kalau menjadi serupa dengan Kristus, kita semakin mulia di hadapan Dia. Amin. Kita semakin mengalami perubahan dan kita semakin mulia di hadapan Dia. Oh. Ya, Anda lihat ini. Gaya hidup adalah, atau lifestyle adalah apa? Tingkah laku kehidupan sehari-hari dalam keluarga dan dalam masyarakat. Gaya hidup itu loh. Orang akan melihat lifestyle saudara, lifestyle saya sebagai anak-anak Tuhan
Mereka melihat tingkah laku saudara, tingkah laku saya, baik di masyarakat maupun di dalam keluarga. Hanya saudara, beberapa orang ini loh. Beberapa orang tingkah lakunya dalam masyarakat itu good. Jadi tingkah laku dalam masyarakat, beberapa orang menampilkan tingkah laku gaya hidup yang apa? Baik, good. Tetapi tingkah laku dalam rumah tangganya yang muncul apa? Bad. Adalah apa? Buruk. Saudara, ini banyak juga yang seperti ini. Jadi di luar dia hebat, di luar mungkin dia dikenal sebagai orang yang baik, tetapi di dalam rumahnya orang ini tidak dikenal sebagai orang yang apa? Baik. Dia baik di luar biasanya karena ada motivasi, tujuan supaya orang memberi apa? Pujian, sanjungan, penghormatan. Ya, supaya orang melihat apa yang dia lakukan. Jadi, saudara, Anda kalau mau jadi malaikat, jadilah malaikat baik di masyarakat maupun di mana? Di keluarga. Jangan jadi malaikat di luar, di lingkungan masyarakat atau di mana kita berada, di luar dari lingkungan rumah kita, sementara di rumah kita jadi apa? Orang di rumah takut semua ketemu Anda, tapi orang di luar senang ketemu Anda. Ini kan terbalik ini dunia ini. Ini aneh. Ini lifestyle yang keliru, yang salah. Ini gaya hidup yang salah yang dipertontonkan. Di luar layaknya seperti malaikat, tapi begitu di rumah kembali jadi apa? Begitu keluar rumah lagi jadi malaikat lagi dia. Pulang ke rumah jadi apa lagi? Sampai mungkin anak-anak berkata, lebih enak kalau papa ndak di sini, lebih enak kalau mama ndak di rumah. Karena kalau ada di rumah, papa mama jadi kayak ini, jadi kayak setan. Kalau dia di luar, orang menyanjung, memuji-muji seperti malaikat. Malaikat suka menolong orang. Nah, saudara, itu lifestyle yang keliru nih. Jangan terjadi dalam hidup saudara dan saya. Katakan amin. Jadi saudara, terang itu kata Tuhan harus ada di dalam rumah dulu. Yang setuju katakan amin. Baru terangmu bawa kemana? Keluar. Bagaimana mungkin terjadi di dalam rumahmu ada kegelapan, sementara di luar rumahmu engkau jadi terang? Dan ini Tuhan tidak berkenan. Tuhan mau dalam rumahmu dulu. Amin. Jadi dalam rumah Anda jadi malaikat dulu, baru di luar Anda jadi malaikat juga. Jangan jadi setan. Sama jadi malaikat di luar maupun di rumah tetap jadi apa? Malaikat. Jadilah, kalau papa ya, kalau Anda jadi papa, jadilah papa yang dinantikan terus oleh anakmu pulang ke rumah. Amin. Kalau kau jadi mama, jadilah mama yang dinantikan terus oleh anakmu. Karena mereka bagaikan melihat seorang malaikat ketika berada di dalam rumah. Anak-anak melihat ayah ibunya itu seperti pahlawan bagi dia, bukan seperti setan di dalam rumah. Tapi dia melihat wujud seperti malaikat, mengasihi anak-anak, mencintai anak-anak dengan sepenuh hati. Haleluya. Siapa yang mau jadi malaikat di rumah katakan? Enggak mau, boleh anda angkat tangan jadi setan dalam rumah. Ya, jadi mari kita tunjukkan bahwa baik saya di masyarakat maupun di rumah. Dan jangan juga gini, Anda hanya jadi malaikat di dalam rumah, di luar Anda jadi apa? Nanti yang nilai anak ini, papa kok kayak gini ya? Di rumah baik banget, di luar kok jadi kayak setan. Di rumah kita dinilai keluarga, di luar kita dinilai oleh masyarakat. Saya pernah berkata kepada seorang anak, saya bilang, wah beruntung kamu ya punya papa penyabar luar biasa. Hah? Dia lo kenapa kamu kaget? Om udah tahu ya papa saya. Lo kenapa? Ikan pendeta lo ya. Dia lo masa kami tahu papamu sabar banget, betul di luar, tapi di rumah, kok bisa gitu? Ini anak pendeta nih. Om udah tahu ya, papa sekarang dia cerita malah. Hah? Jangan-jangan saya juga begitu. Aneh harus ditanya begini ya.
Papaku juga begitu. Papaku juga gitu, bodoh. Wah, ini hati-hati loh. Kita harus jadi malaikat baik di luar maupun di dalam rumah. Dan kalau Anda sudah jadi malaikat di dalam rumah, tetap jadi malaikat di luar. Amin. Ya, jangan bawa setan masuk ke rumahmu. Amin. Amin. Haleluya. Nah, saudara lihat, lifestyle anak Tuhan ini. Jadi anak-anak Tuhan itu disorot oleh orang dunia. Jadi mereka seperti melihat apa? Ikan ini dalam akuarium. Jadi anggaplah kita seperti ada di dalam akuarium ini, saudara. Dan mata menyorot dengan tajam. Haleluya. Makanya ya, ketika ada orang Kristen jadi apa itu namanya mualaf, disorotnya luar biasa. Deddy Corbuzier misalnya, Deddy Corbuzier kan Katolik ya. Siapa lagi contohnya? Mungkin apalagi kalau dia seorang public figure gitu, dia artis. Udah banyak kan disorot, disanjung. Ya, diagungkan, rasanya ditampilkan tapi saudara dengar ya, itu hanya sedikit yang terjadi seperti itu. Yang banyak itu dari luar masuk menjadi pengikut Yesus. Amin. Dan yang masuk itu dedengkot, bukan orang kecilan. Orang yang hebat, pemimpin sebelum mereka terima Tuhan Yesus di agama mereka. Banyak Anda bisa melihat sekarang terbuka dunia ini. Tidak ada lagi yang tertutup. Orang bisa melihat. Buka YouTube-nya si A, buka YouTube-nya si B, buka YouTube-nya. Lihat aja, mereka bicara bagaimana mereka menerima Tuhan sebagai juru selamat dan mereka bersaksi. Saya lihat Pak Cahyo suka nulis-nulis di Alkitab ya, di Facebook itu bagus Pak. Terusin aja, tulis. Mungkin ada teman baca, dia lihat, gitu ya. Yang lain nulis apa? Status, ya status sama. Statusnya galau. Ya, jadi sebenarnya loh lifestyle kita nih dilihat orang. Jadi biarlah orang melihat kita jadi apa? Malaikat di rumah dan juga malaikat di luar rumah. Amin. Amin. Saya tuh kaget waktu saya pergi sekolah teologi loh. Karena saya awam sekali ketika menyerahkan hidup menjadi hamba Tuhan, masuk di sekolah teologi, pikir saya ini sekolahnya malaikat. Ternyata di dalam kampus pun ada setan. Ternyata ada setan. Loh, setan itu mencuri kan? Alkitab tulis gitu, mencuri, membunuh, membinasakan, mencuri. Ada orang yang kehilangan di sekolah teologi. Kehilangan apa? Macam-macam. Kehilangan baju. Ya mungkin ada kehilangan kolor, ada juga. Kehilangan jajan. Saya adalah salah satu korban kehilangan. Ada juga teman saya kehilangan. Dan banyaklah. Saya pikir hanya ada di asrama putra. Ternyata di asrama putri juga begitu. Kehilangan untir-untir. Iya untir-untir loh. Kalau ada kue donatnya dibuat juga. Aneh. Dan satu kali saya mengintai siapa yang jadi setan. Ketemu setannya. Malam-malam orang doa malam. Saya memintai, padahal di kampus kami orang bilang angker, ya udahlah orang pada doa, saya sengaja turun, sementara orang berdoa turun, sementara doa malam ini, karena doa malam sampai jam 2 pagi berdoanya. Begitu orang berdoa, saya udah dibawa nunggu. Ini mesti ada setan yang lewat, sungguhan setan yang dalam pelan-pelan masuk di kamar teman saya, ambil susu, ambil jajan di situ karena nanti kalau break orang makan apa? Jajan. Ini setannya. Dia makan kuenya, dia lempar bungkusnya di sana. Saya perhatikan itu. Saya gelapin lampu semua kan sendiri. Baru saya lapor sama pimpinan. Ini loh setannya. Masa dia? Coba dikumpulin semua orang. Ditanya satu-satu. Waktu dia ditanya, pura-pura dulu pembimbing, kamu begitu dia orangnya putih langsung merah, langsung ketawa, ini dia. Tapi sekarang jadi pendeta. Iya. Dulu memang lapar mungkin di lawang itu kan dingin, kepinginnya makan, gak punya duit, lihat barang, kan Nabi bilang gitu. Kejahatan itu bukan karena dia pelakunya, karena ada apa? Kesempatan.
Dia lihat kue donat. Kue donat banyak di rumahnya, Pak Cahyo, kita ke sana. Wah, itu diambil itu. Wah, diam-diam diambil. Ya, saudara, ternyata wah ini dunia yang kacau nih. Malaikat setan jadi satu. Sebentar jadi malaikat, sebentar jadi apa? Setan. Sehingga dalam dirinya ada dua yang tampil, setan dan malaikat. Dah, lifestyle kita harus tunjukkan yang baik. Amin. Amin. Ini loh, kita disorot. Orang menyorot. Di rumah kita disorot keluarga, di luar kita disorot oleh masyarakat. Ya. Nah, saudara, siapa yang kenal ini? Anda tahu siapa ini? Suster Teresa. Dia bilang apa? Tidak ada perbedaan bagiku. Seorang Kristen harus menjadi Kristen yang apa? Baik. Dan kalau dia Muslim, dia harus jadi Muslim yang apa? Baik. Dan kalau dia seorang Hindu, dia harus menjadi Hindu yang apa? Baik. Intinya Teresa bilang, kita harus menjadi orang yang apa? Baik. Dan kalau boleh terkenal, baik. Ini kata Suster Teresa. Dia ngomong, dia tunjukkan. Jadi bukan hanya dia ngomong dan dia tidak tunjukkan. Dia ngomong dan dia tunjukkan. Dia melakukan kebaikan selama hidupnya. Dia tidak mikir lagi yang lain-lain. Dia abdikan dirinya kepada Tuhan dengan berbuat baik. Ini Suster Teresa. Dan hebat ketika dia meninggal, tidak kalah dengan pendeta yang besar. Pendeta besar malah kalah. Presiden jangan-jangan bisa kalah juga. Raja pun bisa kalah ketika dia meninggal. Wah, jutaan pasang mata menyaksikan, melihat, menangis, sedih. Karena apa? Tidak banyak orang melakukan apa yang dilakukan oleh Suster Teresa ini. Dia bilang kalau jadi orang Kristen, jadi orang Kristen yang apa? Baik. Hati-hati Bapak Ibu. Jangan sampai orang di luar lebih baik daripada kita. Kita harus lebih baik daripada orang yang di luar. Amin. Dan kita bawa kebaikan keluar. Haleluya. Ya, ini kata Suster Teresa. Jadi lifestyle anak Tuhan yang kita mau pelajari hari ini ucapkan bersama 2, 3. Melakukan pekerjaan baik. Dalam Efesus 2 ayat 10. Kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan yang apa? Yang baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Dalam bahasa Indonesia sehari-hari, melakukan pekerjaan baik itu ditulis dengan ini. Melakukan hal-hal yang baik. Jadi banyak hal yang bisa kita lakukan yang baik. Kita diciptakan, ya, jadi Tuhan menciptakan kita bukan hanya menerima apa? Anugerah keselamatan. Apalagi? Bukan hanya menerima berkat dalam kehidupan, bukan hanya menerima segala kebaikan Tuhan, tapi Tuhan menciptakan kita dengan apa itu? Ya, Dia mau untuk kita memberi kebaikan dan dipersiapkan untuk Tuhan menciptakan kita untuk memberi, bukan hanya menerima, tapi Tuhan menciptakan saudara untuk memberi. Memberi apa? Kebaikan. Tuhan menciptakan kita bahkan sebelum kita diciptakan. Dia sudah punya planning. Pak Revivals, Ibu Estu Nintias, ini saya sebut namanya jarang sebetulnya. Ibu Enike, Bapak Jupri, Levis, siapa lagi? Ibu Sivera, Ibu Insaf Royani, dan mamanya Mama siapa saya juga. Mamanya Insaf. Semua kita yang hadir di sini, Mama Yemima, semua kita yang hadir di sini, Tuhan ciptakan kita dengan Bapak Ibu, bukan hanya menerima anugerah keselamatan, menerima berkat dalam kehidupan, menerima segala kebaikan, tetapi Tuhan bilang, aku ciptakan kamu supaya kamu bisa memberi apa yang kita beri, kebaikan. Amin. Beri kebaikan, hal-hal yang baik lakukan. Dan itu yang Tuhan ingin, lifestyle kita. Lifestyle anak Tuhan, dia
ini melakukan pekerjaan yang baik. Melakukan pekerjaan yang baik. Itulah lifestyle-nya anak Tuhan. Bahkan Tuhan sudah programkan kita. Jadi kalau Anda tidak melakukan perbuatan yang baik, Anda merusak program Tuhan. Anda mengacau programnya Tuhan. Tuhan sudah setting. Anda dan saya diciptakan untuk memberi perbuatan yang baik. Bukan hanya menerima. Tapi Anda diciptakan untuk memberi yang terbaik. Amin. Amin. Jadi bukan hanya menerima ya, tapi juga memberi. Lihat lagi tulisan Mother Teresa. Dia bilang ini, kebaikan yang engkau lakukan hari ini, terus mungkin saja besok sudah dilupakan orang. Tetapi bagaimanapun, teruslah berbuat baik. Amin. Terus dia berkata lagi, bagaimanapun, berikan yang terbaik dari dirimu sebaik-baik yang dapat engkau lakukan. Pada akhirnya engkau akan tahu bahwa ini adalah urusan antara engkau dan Tuhanmu, bukan urusan antara engkau dan mereka. Dengan waktu engkau berbuat baik, bukan hanya urusanmu dengan mereka katanya, tapi urusanmu dengan Tuhan. Tidak heran ketika Tuhan berkata kepada murid-muridnya, waktu aku di penjara engkau jenguk aku, waktu aku telanjang engkau memberi engkau pakaian, waktu aku kelaparan engkau beri aku makanan, waktu aku seorang asing engkau memberi tumpangan. Murid-muridnya berkata, kapan kami lakukan itu untuk Tuhan? Tuhan bilang, kalau kamu lakukan ini kepada orang yang paling hina di dunia ini, itu sama dengan engkau lakukan kepadaku. Amin. Kalau engkau lakukan kepada orang yang paling hina di dunia ini, itu sama engkau lakukan kepadaku. Makanya Suster Teresa berkata, pada akhirnya engkau akan tahu bahwa ini adalah urusan apa? Antara engkau dan Tuhanmu. Antara engkau dan Tuhan, bukan urusan antara engkau dan mereka. Tidak. Tuhan menaruh orang-orang yang susah di tengah kita, orang miskin, orang sengsara. Ini tugas kita. Atau saudara mau pilih jadi apa? Orang yang sengsara, miskin, dan orang lain menolong. Saudara pilih apa? Menolong atau ditolong? Nah, semua kepingin apa? Memang itu kodrat kita, saudara. Tuhan ciptakan kita. Tuhan ciptakan Anda dan saya. Kita diciptakan, didesain, dirancang sebelum Anda datang ke dunia, lahir ke dunia. Udah dirancang Tuhan, disetting oleh Tuhan supaya Anda nanti melakukan pekerjaan yang baik. Karena Tuhan, Tuhanku adalah Tuhan yang baik, maka anak-anak Tuhan juga harus baik. Amin. Melakukan juga pekerjaan yang baik, hal-hal yang baik yang keluar dari hidup saudara dan saya. Haleluya. Paulus berkata dalam Galatia 6 ayat 9, janganlah kita jemu-jemu apa? Berbuat baik. Karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai. Jangan jemu-jemu berbuat baik. Jangan berhenti berbuat baik. Kita, saudara dan saya, inilah diciptakan untuk melakukan ini. Berbuat baik. Dan jangan apa? Jemu-jemu. Bahasa lainnya apa itu? Jangan bosan melakukan perbuatan yang baik. Anda mungkin berkata, ini lagi. Ya memang Tuhan taruh itu lagi. Tuhan taruh, Tuhan beri kepada kita ini lagi yang kita tolong. Ini lagi. Memang Tuhan taruh supaya Anda dan saya melakukan yang baik. Coba lambaikan tanganmu yang mau berbuat baik. Haleluya. Dan saya percaya Bapak Ibu, ketika kau ingin berbuat baik, Tuhan kasih peluru buat saudara untuk melakukan kebaikan. Amin. Amin. Saya suka mengajar jemaat, tanganmu ditaruh di apa? Di atas, bukan di bawah. Kalau di atas itu pasti memberi, kalau di bawah itu meminta-minta. Tapi ada orang yang memang perlu diberi, dan Anda dan saya orang yang apa? Memberi. Ya, kita memberi. Dan ini urusan kita dengan siapa? Tuhan loh. Dan Tuhan berkata, jangan kamu jemu-jemu berbuat baik, nanti kamu pasti akan menuai. Saya mengamini firman Tuhan bahwa Tuhan tidak pernah berdusta. Ya, hukum alam aja berkata kalau kamu menanam, kamu pasti apa? Menuai.
apalagi hukumnya Tuhan. Kalau kau menabur kebaikan, ya kamu menuai kebaikan. Kalau kau menabur apa lagi? Kejahatan, ya kamu menuai juga apa? Kejahatan. Nah, jadi saudara jangan jemu. Nah, waktu orang melakukan kebaikan bisa jadi lemah. Kenapa? Karena lihat ini lagi. Wong iki maning, ngesuk minggu iki maning. Ya terus kapan kalau bukan dia? Kapan kalau bukan dia? Iya Pak, ini kan kemarin. Ya dia memang datang lagi. Nah itu kan jadi lemah. Memang orang bisa jadi apa? Lemah. Karena melihat yang ditolong ini lagi, padahal urusanmu bukan dengan mereka. Wah, saya baca Tuhan, hebat firman-Mu. Murid-muridnya tanya, kapan kami Tuhan memberi makan, memberi pakaian kepada Tuhan? Tuhan bilang gini, kalau kamu lakukan itu kepada orang yang paling apa? Hina. Bersyukurlah, Anda bukan orang yang paling hina. Amin. Amin. Karena kalau engkau orang yang paling hina, maka engkau perlu dibelas kasihan oleh orang-orang yang tidak hina. Wah ini lagi, udah merem, kasih. Besok datang lagi, kalau masih punya kasih lagi. Tapi memanfaatkan orang urusan. Kadang-kadang kita bilang gitu, ini memanfaatkan, iya memang. Tapi gimana lagi? Kalau tidak gitu, kapan kita berbuat baiknya itu? Jangan jemu-jemu, kata Rasul Paulus. Jangan jemu-jemu. Ya teruslah. Nah, saudara, melakukan perbuatan baik memang bisa membuat kita lemah ya. Dan akhirnya kita tidak mau berbuat baik lagi untuk orang-orang tertentu itu. Ya, ini lagi dan ini lagi. Tapi Tuhan bilang jangan jemu-jemu berbuat baik. Amin. Ayo rubah konsep kita, iya ya. Andaikan saya di posisi mereka, ya pasti aku minta terus nih. Kalau memang hidupnya seperti itu ya, tidak punya pekerjaan, tidak mampu untuk bekerja dan sebagainya, ya memang kita harus beri. Dan bahkan ketika kita beri, itulah urusan kita dengan siapa katanya? Iya, asik ini pernyataannya Suster Teresa. Bukan urusanmu dengan mereka, tapi urusanmu dengan Tuhan. Ketika engkau melakukan kebaikan, Tuhan yang akan membalas perbuatanmu yang baik. Bapamu yang di surga yang tersembunyi melakukan apa yang kau lakukan juga. Ya saudara, dalam Lukas 6 ayat 9, Lukas 6 ayat 9 berkata begini, manakah yang diperbolehkan pada hari Sabat? Berbuat baik atau berbuat jahat? Menyelamatkan nyawa orang atau membinasakannya? Mana? Ini hari Sabat katanya. Di hari Sabat orang tidak bisa berbuat baik. Kata Tuhan, wah, gimana kalau ada orang yang perlu ditolong, kelaparan, harus makan, kita harus berbuat baik, kita harus mengobati dia. Mana katanya? Nah, saudara, saya mau mengajarkan prinsipnya ini. Jadikan prinsip dalam kehidupan kita bahwa perbuatan baik itu tidak dapat dihentikan dalam kehidupan. Amin. Amin. Ya berbuat baik loh. Kasih itu tidak ada yang melawan. Tidak ada orang yang menentang kalau namanya apa? Kasih. Di semua agama diajarkan apa? Kasih. Tapi nanti ada bedanya dengan kekristenan. Bagaimana Yesus mengajarkan kasih kepada kita? Bagaimana Yesus mengajarkan berbuat baik kepada kita? Beda dengan tadi Suster Teresa bilang, kalau kamu jadi orang Kristen, jadilah orang Kristen yang apa? Baik. Kalau kamu jadi Muslim, jadi orang Muslim yang baik. Kamu jadi orang Hindu yang baik, Buddha yang baik, apalagi dan sebagainya. Tapi Yesus mengajarkan lebih dari itu lagi. Ya. Jadi restoran Tuhan terus tampil beda dengan anak-anak dunia. Bahkan berani berbeda dengan anak-anak dunia. Ini Bapak Ibu, prinsip kita juga. Kita berbuat baik bukan karena orang berbuat baik pada kita. Ya, setuju kata-kata ya. Jadi jangan tunggu begini. Kamu dulu berbuat baik sama saya, nanti aku berbuat baik.
Itu orang dunia. Sedangkan Tuhan berkata, jangan kamu menjadi serupa dengan dunia. Lalu bagaimana dengan yang Tuhan ajarkan ini loh? Kita berbuat baik, iya, bukan kepada orang yang, karena orang berbuat baik kepada kita. Bahkan sekalipun orang itu tidak melakukan yang baik, mungkin melakukan hal yang jahat kepada kita. Inilah ajaran Tuhan, prinsip ini. Engkau tetap apa? Baik, berbuat baik. Makanya perbuatan baik tidak bisa dihentikan oleh kejahatan. Amin. Amin. Perbuatan baik tidak bisa dihentikan oleh karena apa lagi? Egois kita. Enggak. Perbuatan baik harus berjalan terus dalam hidupmu. Dan kau lakukan perbuatan baik bukan karena orang itu melakukan perbuatan baik kepada kita. Jangan tunggu, bahkan jangan tunggu orang itu berbuat baik dulu. Enggak. Anda harus melakukan. Yang setuju katakan amin. Yang mau katakan amin. Iya, aku duluanlah berbuat baik. Lebih baik enggak kalau kita dulu berbuat baik? Atau Anda menunggu orang berbuat baik kepada kita? Halo? Pilih mana? Tunggu orang berbuat baik kepada kita? Kalau Yesus nunggu kita mati dulu baru dia mati, habislah kita ceritanya. Dia mati dulu bagi kita. Amin. Dia dulu lakukan bagi kita. Jadi saudara jangan menunggu. Jangan menunggu orang berbuat baik. Dan berbuat baiklah kepada semua orang. Jadilah malaikat dalam rumahmu dan jadilah malaikat di luar rumahmu. Jangan jadi setan di dalam rumah. Jangan jadi setan di luar rumah. Jadilah orang yang baik, baik di rumah maupun di luar, dan orang melihat, mata menyoroti kita. Dan pada akhirnya apa yang kita lakukan itu Tuhan berkata, nanti kamu akan tuai. Yang mau mulai kebaikan, lambaikan tanganmu. Jangan lupa tabur kebaikan. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari bangkit berdiri bersama-sama.